Selamat malam, Bu. Perkenalkan nama saya Livia Laura Febrianti Syahaan dengan NIM 14S23034. Saya di sini akan menjelaskan eh, pembahasan tentang materi persiapan UAS. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang soal true false. Nomor satu, titik singular adalah salah satu titik kritis yang dapat menjadi titik ekstrim sekaligus titik belok. Pernyataan itu adalah salah karena titik tunggal adalah titik di mana fungsi tidak terdiferensial. Atau titik kritis adalah titik di mana turunan pertama bernilai nol atau tidak terdefinisi. Tetapi, meskipun titik tunggal bisa menjadi titik kritis, tidak semua titik tunggal adalah titik ekstrim atau titik belok. Titik ekstrim dan titik belok memerlukan informasi lebih lanjut tentang turunan kedua. Nomor dua, misalkan X sama Fx lebih besar dari 0 pada interval A sampai B, luas daerah di bawah kurva dapat diaproksimasikan dengan dengan luas n buah poligon dalam sebagai berikut, yaitu L sigma I sama dengan 1 sampai dengan n kurang 1 fxi delta x, di mana luas poligon dalam ke I adalah fxi dikali delta x. Nah, itu jawabannya salah karena rumusnya yang sebenarnya itu yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dikali fxi dikali delta X. Bukan sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 fxi delta X. Nomor 3, menurut teorema dasar kalkulus 1, d per dx dari integral A sampai X ft dt sama dengan fx. Itu benar. Yang keempat, formula berikut adalah formula untuk menghitung volume benda putar dengan sumbu X sebagai sumbu putar dengan metode kulit tabung, di mana P sama dengan integral dari A sampai B, AX, sama dengan integral sampai B, A sampai B, dari V, Rx kuadrat dikurang Rx kuadrat dx. Itu adalah salah karena rumus sebenarnya adalah V sama dengan 2V integral dari A sampai B, XF X kali fx dx. Nomor 5, perhatikan luas daerah arsir pada gambar berikut. Luas daerah pada gambar di atas dapat diperoleh dengan menghitung hasil dari luas dari A sampai B, fx dx. Itu benar. Melihat dari gambar yang kita punya, kita bisa melihat bahwa batas pertamanya itu si A dan sampai si B, dan kita bisa menghitung luasnya si S menggunakan rumus tersebut. Sabrina, kecil nih suaramu Sabrina. Nah, kita masuk pada isian singkat, yaitu yang pertama itu adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 2x, di mana kita mencari titik kritis. Maka yang pertama kita cari adalah turunan si fx sama dengan 2x kurang 2, terus mencari titik kritis itu dengan f aksen x kurang 0, sama dengan 0, 2x kurang 2 sama dengan 0, 2 dikeluarkan, 2 dikeluarkan, maka akan menghasilkan 2 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1. Nomor 2, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x, yang ditanya itu interval fungsi naik. Maka fx sama dengan x kuadrat kurang 4x, f aksen x sama dengan 2x kurang 4. F aksen x sama dengan 0, 2x kurang 4 sama dengan 0. Kita keluarkan 2-nya, maka 2 dikali x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2.
Mencari interval fungsi naik, itu kita bisa substitusikan eh, nilai yang lebih lebih kecil dari satu dan lebih besar dari nilai yang lebih kecil dari dua dan yang lebih besar dari dua kepada turunan pertama. Jadi aku mau substitusikan eh, satu ke turunan pertama dapat menghasilkan min 2. Itu f aksen s yang sama dengan lebih kecil dari nol, maka interval fungsinya turun. Terus saat saya mau mensubstitusikan 3 ke dalam fungsi f aksen x, maka hasilnya 2. F aksen x lebih besar dari nol, maka intervalnya fungsinya naik. Nah, nomor 3, saat di nomor 3, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 2 x pangkat 2/3 x pangkat 3, yang ditanya itu adalah titik minimum lokal. Maka mencari titik minimum lokal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Maka titik kritisnya sama dengan f aksen x sama dengan x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 2, f aksen x-nya sama dengan 0, x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 2 sama dengan 0, x pangkat 2 bisa dikeluarkan, maka akan menjadi x pangkat 2 dikali x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Turunan kedua dari itu, turunan kedua dari x pangkat 3 kurang 2x itu sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x. Nah, kita substitusikan titik kritis tersebut ke dalam turunan kedua, yaitu f x-nya sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jika x-nya sama dengan 2, maka hasilnya 4. Karena f aksen 2 sama dengan 4, yaitu lebih besar dari 0, maka x sama dengan 2 adalah titik minimum lokal. Itu dikarenakan karena eh, sifat sifat integral rumusnya ada di buku kalkulus. Ada jika titik titik minimum lokal, f aksen turunan kedua lebih besar dari 0. Jika titik maksimum lokal, f turunan kedua lebih kecil dari 0. Itu adalah kebalikan dari kecekungan. Nah, jadi di sini kita dapat hitung nilai fungsi pada titik minimum lokal, di mana f2-nya disubstitusikan ke fungsi pertama. Maka kita akan mendapatkan hasil yang min 4/3. Maka titik minimum lokalnya yaitu dari interval 2 sampai min 4/3. Kita masuk ke nomor 4. Fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 2. Yang ditanya itu cekung bawah pada interval berapa? Maka jawabannya itu Fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 2. Turunan pertamanya itu 12x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2. Turunan keduanya itu sama dengan 36x pangkat 2 dikurang 24x. Maka turunan keduanya kita mencari titik kritis dari turunan kedua, dapat hasilnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 2/3. Cekung ke bawah itu 0 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 2/3. Kita misalkan x-nya sama dengan 1/2, kita substitusikan 1/2 ke dalam turunan kedua, kita dapat hasilnya sama dengan min 3, yaitu lebih kecil dari 0, maka nomor 4 jawabannya adalah cekung ke bawah. Nomor 5, integral dari A fx dx di mana x elemen bilangan min A sampai A. Yang ditanya itu adalah hasil integrasi. Nah, pada pada fungsi ganjil kita substitusikan fx sama dengan f dikali min x. Nah, salah satu sifat integral dari fungsi ganjil adalah bahwa integralnya dapat diintervalkan simetris terhadap asal asal min A sampai A, dan itu selalu bernilai 0.
Nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor 6. Istilah integral dari 0 sampai 1, X kali akar 2X tambah 1 dx. Misalkan U-nya sama dengan 2X tambah 1, yang ditanya itu berapa batas atas barunya. Kita misalkan U-nya sama dengan 2X tambah 1, DU per dx sama dengan 2. Maka DU per 2 sama dengan dx. Ketika X sama dengan 0, kita substitusikan U-nya ke dalam 2X tambah 1, 0-nya ke dalam 2X tambah 1, maka hasilnya dengan sama dengan 1. Itu di batas bawah. X sama dengan 1, kita masukkan ke 2X ke dalam si U, maka hasilnya 3. Itu akan menghasilkan batas atas. Maka hasil dari jawaban nomor 6 ini adalah 3. Nomor 7, D per dx sama D per dx integral dari V sampai X sin P dt sama dengan Fx. Gunakan TDK 1, gunakan TDK 1 untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama itu kita cari Fx sama dengan integral dari A sampai X Ft dt. Itu adalah rumus dari TDK 1. Turunan D per dx integral dari A sampai X Ft dt sama dengan Fx. D per D, D per dx integral dari V sampai X sin T dt. Substitusikan X-nya sebagai T-nya sebagai X, maka kita akan menghasilkan jawabannya ada sama dengan sin X. Dengan demikian fungsi Fx sama dengan sin X. Nomor 8, luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dengan garis X sama dengan 1. Yang ditanya adalah sumbu X ya. Nah, kita ketahui bahwa Y sama dengan X kuadrat dan garis X sama dengan 1. Maka luasnya itu integral dari X pangkat 2 dx. Kita integralkan X pangkat 2 menjadi X pangkat 3 per 3, batasan dari 0 sampai 1. Maka akan menghasilkan 1 per 3. Nomor 9, itu metode kulit tabung. Jawabannya itu metode kulit tabung karena irisan sejajar dengan sumbu rotasi berbentuk tabung kulit. Volume dihitung dengan menjumlahkan volume seluruh kulit tabungnya, di mana V sama dengan 2V dari integral 0 sampai 2 X pangkat 2 Fx dx sama dengan 2V integral dari 0 sampai 2 6X. Nomor 10 kita bisa ketahui dari eh, soalnya. Di soal, perhatikan gambar berikut supaya suatu benda diputar diperoleh dengan memutar daerah yang dihasil terhadap sumbu Y. Nah, kita bisa tahu bahwa batas bawahnya sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan 2. Fx sama dengan 6x kuadrat. Batas atas dari integral yang digunakan untuk menentukan volume benda putar tersebut saat diambil irisan datar adalah, kita cari pertama-tama Y sama dengan 6X. Sumbu X itu sama dengan sumbu X itu bisa saja dibilang dengan garis mendatar di mana Y sama dengan 0. Nah, dengan garis vertikalnya sama dengan 2, maka si X yang bisa kita substitusikan sebagai 2. 6 dikali 2 dipangkat dengan 2 sama dengan 24. Masuk ke jawaban esai. Kita kita selesaikan. Di esai, di pertama ini kita ada mempunyai soal kemonotonan. Perhatikan grafik fungsi berikut. Pada gambar di atas, interval yang menunjukkan grafik fungsi monoton naik berada pada. Jawabannya itu dari min tak hingga sampai min 3 dan 1 sampai sigit tak hingga. Dari gambar kita bisa tahu bahwa fungsi monoton naik itu dari saat dia naik ke atas dan inilah titik maksimumnya, dan ini sebagai dari min 3 sampai 1 itu adalah fungsi monoton turun. Dari 1 sampai positif tak hingga itu adalah fungsi monoton naik.
Nomor 2 itu, nomor 2, di sini ada soal integral tentu. Yang ditanya itu adalah, tentukanlah integral berikut. Integral dari min 2 sampai min 1 dari 3x pangkat 2 dikali 3x pangkat 3 ditambah 8 di pangkat 9 dx. Maka hasilnya itu bisa kita selesaikan dengan cara pertama-tama kita misalkan U-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 8, maka DU per DX sama dengan 3X pangkat 2. DU-nya bisa sama dengan 3X pangkat 2 DX. Kita substitusikan batasnya, di mana X sama dengan min 2. U-nya sama dengan min 2 pangkat 3 tambah 8, itu sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan min 1, maka U-nya sama dengan 7. Maka integral dari min 2 sampai min 1 3X pangkat 2 dikali X pangkat 3 tambah 8 pangkat 9 dx itu bisa kita ubah menjadi integral dari batasnya dari 0 sampai 7. U-nya diganti jadi U pangkat 9, DU itu sama dengan 1/10. Kita integralkan U pangkat 9-nya, maka akan menghasilkan 1/10 U pangkat 10 dari batasnya 0 sampai 7. Substitusikan 7 sama dengan U. Maka hasilnya 1/10, 7 pangkat 10 dikurang 0. Maka hasilnya bisa kita sederhanakan jadi 7/10 pangkat 10. Nomor 3 itu jawabannya. Nomor 3 itu ada soal aplikasi integral. Suatu daerah R dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X, di mana garis X sama dengan 1, dan garis X-nya sama dengan 3, dan sumbu X. Daerah tersebut kemudian diputar dengan sumbu X, sumbu keliling, sumbu X. Ilustrasi dari daerah R diberikan sebagai berikut. Di mana X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 3, di sini ada Y sama dengan akar X. Yang ditanya itu adalah bukan irisan yang tepat dengan menambahkan pada ilustrasi di atas. Yang kedua adalah metode apakah yang dipakai pada volume benda putar tersebut. Dan yang ketiga adalah tentukan besarnya volume benda putar yang dibentuk. Kita bisa jawab dengan cara delta X itu sama dengan X2 dikurang X1 per 2. Kita bisa cari titik tengahnya di sini, berarti dia di sini, berarti dia berada di sini. Baru yang kedua kita memakai metode cakram. Nah, untuk mencari luasnya itu, pertama-tama kita mencari delta P-nya. Delta P sama dengan luas alas kali tinggi, yaitu sama dengan VR kuadrat kali H. Itu sama dengan V dikali akar X. Pangkat 2 delta X. V ini X2 sama X sama akarnya bisa hilang, bisa habis, maka akan menghasilkan Vx delta X. Batasnya X elemen 1 sampai 3. Maka V-nya sama dengan V integral dari 1 sampai 3 X dx sama dengan V 1/2 X kuadrat 1 sampai 3. Hasilnya sama dengan 1/2 V X pangkat 2 interval dari 1 sampai 3. 1/2 V disubstitusikan 3 ke dalam si X dan 1 ke dalam si X, maka akan hasilkan 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 1/2 V 9 kurang 1, maka 1/2 V dikali 8 sama dengan 4 V. Demikian hasil pembahasan UAS yang udah saya bahas. Mohon maaf atas perkataan, mungkin ada yang salah perkataan dari saya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.